Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Koride Andra dengan NIM 2107009 dari kelas 1A Sarjana Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang hormon-hormon yang terdapat pada wanita. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang hormon-hormon pada wanita, kita harus tahu dulu nih apa sih itu hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan metabolisme hingga kerja berbagai sistem organ reproduksi. Nah, kita masuk pada fungsi-fungsi hormon secara umum. Yang pertama, merangsang pertumbuhan, mengatur laju metabolisme, memicu pematangan organ reproduksi, dan sebagai reaksi terhadap stres lingkungan. Baik, kita masuk pada macam-macam hormon yang terdapat pada wanita. Yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium. Estrogen diproduksi terutama oleh sel-sel TK internal folikel di ovarium secara primer. Dan dalam jumlah lebih sedikit juga diproduksi di kelenjar adrenal melalui konversi hormon androgen. Estrogen berguna untuk membentukkan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita, yaitu perkembangan payudara, lekuk tubuh, rambut, kemaluan, dan lain-lain. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dan membentuk ketebalan endometrium. Kita masuk yang kedua, yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron diproduksi oleh korpus luteum. Sebagian diproduksi di kelenjar adrenal dan pada saat kehamilan juga diproduksi di plasenta. Progesteron berperan pada siklus menstruasi dan ovulasi. Saat kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Juga ada hormon testosteron. Hormon testosteron pada wanita dihasilkan oleh ovarium. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada tubuh pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi penting bagi wanita. Testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat ada hormon luteinizing hormone atau LH. Hormon ini diproduksi di sel kromfop hipofisis anterior. LH pada wanita bertugas untuk mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat pada saat menstruasi dan setelah menopause. Yang kelima ada follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon FSH ini diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior, berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan dan perkembangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium. Sama halnya dengan LH tadi, FSH ini juga berperan dalam membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium atau ovulasi. Yang keenam, oksitosin. Oksitosin diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Pada umumnya akan meningkat pada saat kehamilan, khususnya pada saat menjelang persalinan. Kadar hormon meningkat. Rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Pada saat nifas, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Kita masuk pada hormon yang ke-7, yaitu lactotropic hormone atau LTH, atau bisa juga disebut sebagai prolaktin. LTH diproduksi di hipofisis anterior, memiliki aktivitas memicu atau meningkatkan produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Di ovarium, prolaktin ikut mempengaruhi pematangan sel telur dan mempengaruhi fungsi korpus luteum pada kehamilan. Prolaktin juga diproduksi oleh plasenta. Lanjut kepada yang ke-8, yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini diproduksi oleh hipotalamus di otak. Hormon akan merangsang pelepasan
SH di hipofisis. Bila kadar estrogen tinggi, maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar GnRH akan menjadi rendah, begitu juga sebaliknya. Yang kesembilan ada human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini diproduksi sejak usia kehamilan 3-4 minggu oleh jaringan trofoblast atau plasenta. Kadarnya makin meningkat sampai kehamilan 10-12 minggu. Kemudian turun pada TM2 dan kembali naik di trimester 3. HCG berfungsi dalam meningkatkan mempertahankan fungsi corpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid terutama pada masa-masa kehamilan awal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dalam video ini, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.